Kira-kira kalau saya punya kucing ini, saya ada di luar rumah, perlu ditangani, kira-kira bagaimana solusinya? Kita jemput. Jemput ya? Jemput. Ada, antar jemput ya? Ada. Apa namanya? Ojek kucing? Nanti ojek kucing. Ojek kucing. Ocing lagi Kucing, ya? Ocing, sahabat, ocing, ojek kucing. Jadi Luar biasa sahabat. Berarti jangan-jangan ini, sahabat, ke depan Pak Rizal, jangan-jangan ada ambulan kucing pula lagi. bisa jadi nanti. Teladan Nusantara. Sahabat Pojok Tentara, hari ini channel Pojok Tentara, Teladan Nusantara, akan meliput satu kegiatan yang penuh dengan keteladanan. Sebetulnya tempat ini adalah rumah seorang sahabat yang dulu pernah kita liput juga di sini, yaitu seorang Brigadir Jenderal Purnawirawan Al Rizal. Siapakah beliau? Beliau adalah seorang jenderal pecinta binatang. Dalam hal ini pecinta kucing, dan sudah puluhan tahun beliau sebetulnya menggeluti dunia kucing ini. Artinya banyak menyelamatkan kucing-kucing terlantar di luar sana yang diambil, dirawat di rumahnya. Bisa sampai 50 sampai 120 ekor. Antara itu jumlah kucingnya. Dan untuk hari ini Jenderal Purnawirawan, Brigjen Purnawirawan Al Rizal mewujudkan impiannya, yaitu bukan hanya memelihara kucing-kucing terlantar, tapi sudah membuka satu klinik kucing. Klinik kucing BDB. BDB adalah Bagindo Datuk Batua. Bagindo Datuk Batua. Di sini bisa menyediakan antara lain sebagai grosir makanan, pengobatan, ada grooming, ada pet shop, ada pet clinic, ada pet hotel. Ini ruangannya, fasilitasnya, dan bentar lagi ini akan opening. Sahabat, kita lihat ruang operasinya. Wah, inilah ruang operasi kucingnya. Sebetulnya ini lebih cocoknya untuk perawatan manusia ya. Ini ruang operasinya. Nah, ini sahabat, luar biasa. Nah, ini contoh-contoh. Sudah ada kucing-kucing di sini. Sampai ke dalam sana itu fasilitasnya di dalam. Sepertinya pemilik klinik ini sangat profesional ya. Pastinya cukup nyaman bekerja di sini ya. Dan ini adalah gudang
alat peralatan untuk kucing itu. Nah, kebetulan ada juga kucing yang sudah dirawat di sini. Dan di bawah sana itu adalah tempat bermainnya kucing Pak Al-Rijal ini sendiri. Ini salah satu kucingnya, ada lagi di lantai 3. Di sana termasuk ada tempat kuburnya kucing. Kalau ada yang mati, dikuburkan tidak jauh-jauh di situ juga. Nah, ini ruangan tempat istirahatnya dokter dan tamu-tamu khusus lah gitu ya, dan juga pengunjung-pengunjung yang ingin berkonsultasi dengan Pak Al-Rijal ini. Termasuk ini beranda depan luar atas. Ini juga tempat santai. Di mana ada ruangan, di situ pasti ada kucing. Luar biasa sahabat ya. Nah, ini tempat santai dokter dan pegawainya. Demikian sahabat, hari ini sebetulnya mulai launching grand opening, dan mudah-mudahan usaha beliau lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memuji kebesaran Allah, menyukuri nikmat yang telah diberikan selama ini. Kemudian mari kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita minta terkabulkan juga lah hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian klinik ini diberi nama BDB Petkar. BDB itu Bagindo Datuk Batuah. Loh, kenapa namanya kok BDB? Kebetulan saya orang Padang, dokternya juga orang Padang. Nanti dokter yang satu lagi juga dalam perjalanan juga orang Padang. Nah, itulah makanya kita ngambil nama BDB. Kebetulan BDB ini juga sudah ada di mana-mana, ya dok ya. Sekalian, ini ada yang baru datang kepada Pak. Ini adalah Mak Mila ini ketua komunitas dokter, namanya Foreign Cat House. Terima kasih dok. Dari Bekasi. Ada kerjasama dengan banyak klinik, ada berapa? 50 klinik ya. Jadi untuk wilayah Jabodetabek, Bali, Padang, Solo, itu semua. Ini bagian dari tim kita juga. Ya. Karena kan namanya kita punya klinik itu tentu harus saling bekerjasama dan berjejaring. Jadi biasanya kalau dari grup kita itu kan menghadirkan pelayanan kesehatan hewan yang murah, yang terjangkau oleh masyarakat luas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon izin nanti tumpeng dipotong diberikan sama dokter. Bagindo Datuk Batuah BDB. Saya. Orang Padang itu. Ya. Silakan yang lain. Ya, piringnya mah piring. Sahabat Pojok Nusantara, Teladan Nusantara. Tadi kita sudah
melihat bagaimana proses kegiatan grand opening klinik pet shop dari Bapak Brigjen Purnawirawan Al-Rijal. Sekarang tiba saatnya kita bincang-bincang ringan lah dengan beliau. Saya sambut dulu Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Al-Rijal. Halo Pak Datuk. Wah, Bisa jumpa lagi dengan channel Pojok Tentara ya. wah, jumpa lagi. Sehat, Alhamdulillah, alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih undangannya ini ya. Ya. Alhamdulillah. Pak Datuk Al-Rijal ya, kita sebut Datuk Al-Rijal. Akhirnya tercapai juga ya keinginan untuk membuka klinik kucing ini ya. Alhamdulillah. Dan ini sebetulnya harapan ya, obsesi Pak Al-Rijal dari sejak lama ya. Ya. Sebetulnya apa yang mau disampaikan kepada sahabat Pojok Tentara ini tentang perkucingan inilah, sejarah dulu Pak Rijal mulai dari menyelamatkan kucing-kucing terlantar dan sampai tiba saatnya membentuk klinik ini yang sebetulnya ini adalah boleh dikatakan bisnis tapi juga amal ibadah kita untuk akhir. Bagaimana menurut Pak Rijal? Pertama tentang klinik ini dulu. Terima kasih. Mungkin diawali dari kenapa saya kok ini ya sama kucing, pedulilah gitu ya. Iya. Ya, sejak kapannya itu memang pastinya tahun berapa itu memang nggak saya hafal. Yang jelas waktu itu saya masih berpangkat letkol dinas di Makosrat. Ya. Itu banyak kucing di komplek perumahan itu di Tanah Kusir berkeliaran. Berarti sekitar 20-an tahun yang 20 tahun yang lalu. Ya. Nah, kemudian saya ambil sisa-sisa makanan di kantin Makosa itu saya bawa pulang. Terus saya kasih makan kucing itu. Mungkin dari 1 ekor, 2 ekor, akhirnya banyak ngikut. Sampai mobil saya masuk komplek, itu dia tahu bahwa itu mobil saya. Padahal mobil itu banyak dan sama. Gitu. Nah, berangkat dari situlah. Kemudian juga setelah itu, saya melihat kucing kalau ada di rumah makan kayak di tenda-tenda gitu ya. Orang sedang makan, kucing itu nunggu gitu loh kan. Berharap sisa makan dikasih lah gitu atau tulangnya dilempar lah gitu kan. Nah, akhirnya saya merasa merasa hibah gitu ya. Belum lagi menemukan orang-orang yang sudah tak peduli sama kucing itu, main sepak aja dia. Ditendang pola gitu kan. Memang banyak juga. Merasa terganggu makannya mungkin. Iya. Karena orang sedang makan, kok ada kucing yang nunggu. Padahal kucing itu menunggu belas kasihan. Nah, berangkat dari situlah. Akhirnya saya tanpa sadar di mana kucing terniaya, saya berusaha untuk mencoba membantulah. Contoh, waktu saya dinas di Papua, jadi Kapok Sahli di sana, saya tinggal di mes. Itu kucing saya sampai 30 lebih itu. Kucing-kucing terlantar juga. Setelah pindah ke Jakarta, ditinggal lah ya. Nah, setelah pindah ke Jakarta, ya mau tidak mau ditinggal karena saya harus pindah. Nah, kondisinya sekarang saya nggak tahu juga. Mungkin udah bubar juga dia dulu. Kemudian saya dinas di Bandung. Saya sampai hafal. Semua rest area mulai dari Jakarta sampai ke Bandung maupun dari Bandung ke Jakarta, rest area itu di mana kucing itu berada pasti saya tahu. Dan kucing itu pun kenal juga. Kenal dengan saya karena saya di mobil saya selalu siap dengan makanan. Nah, jadi dari jauh mungkin dia lihat mobilnya Pak Al-Rijal ini, ya. sahabat ya, mereka langsung tahu nih, oh itu bapak kucing sudah datang. Karena kucing ini sifatnya begini. Ya. Dia punya insting tinggi sekali. Dia tahu mana orang yang sayang sama dia, peduli sama dia, mana orang yang tidak suka sama kucing, dia tahu. Contoh, misalnya Pak Amrijar dengan saya, kita makan berdua. Saya sayang sama peduli sama kucing. Pak Amrijar misalnya enggak. Begitu kita makan, pasti saya yang didatangi. Dia tahu, dia punya naluri. Nah, itulah hebatnya kucing itu. Sekarang tiba kita pada topik klinik ini ya. Ini kan klinik ini
saya lihat tadi ya dari grand opening ya, yang tadi dipaparkan itu ada perhotelan kucing, Ya, ada pet shopnya, makanan dan perlengkapannya, ya, ada pengobatannya, ya, tentu ada dokternya ya, ya. dan satu lagi grooming apa? Grooming untuk apa? Mandi. Memandikannya. Mandikan, kemudian disampo, Ya. dikasih bedak. Nah, ini tentunya kenapa Pak Datuk ini sampai bisa profesional begitu ya? Kalau mau dipikir ini satu-satunya purnawirawan yang membuka klinik kucing ini ya baru Pak Datuk ini. Kira-kira apa maksud dan tujuannya dan apa harapan ke depan itu? Jadi ya seperti Pak Mijar bilang, setelah pensiun saya berusaha apa yang bisa saya perbuat. Iya, ya. Nah kebetulan saya merawat kucing sampai buka klinik. Awalnya saya keinginan bukan klinik, tapi membuat rumah kucing. Iya, ya. Kalau saya punya uang, Yang saya beli luas tanah, sampai ya beli yang luas, saya buat kayak aula, tapi diriset sedemikian rupa, ada tempat tinggalnya, ada tempat bermainnya, ya mungkin punya tanah yang mungkin 1000 meter lah gitu. Ya. Nah, saya kumpulkan kucing-kucing terniaya di situ. Itu awalnya. Nah, ternyata kedahuluan buka klinik. Ceritanya kemarin istri saya waktu operasi kucing steril ya. kenal dengan dokter. Nah, kemudian rupanya dokter itu yang ngantar langsung. Cerita-cerita sama saya, kebetulan orang Padang juga. Nah, dia memang dokter, ya ahli dokter hewan. Iya, iya. Kita cerita, dia kebetulan juga sedang mencari tempat di Jakarta. Iya, iya. Karena Gayung bersambut lagi. Gayung bersambut. Kita cerita, saya aja, gimana dok kalau kita kerja sama? Kerjasama, Tempat saya siapkan, Ya, ya. dengan yang lainnya, ahlinya dokter. Bilang, Ya. oh boleh pak. Ya, Sampailah terbuka klinik ini. klinik ini ya. Kemudian apa saja yang bisa kita ini Pak Dokter? Oh semuanya bisa Pak. Kita nanti grosir makanan, walaupun nanti Bapak stok yang sampelnya saja. Begitu ada permintaan banyak nanti kita drop katanya. Itu di grosirnya. Ya. Kemudian otomatis Pak, karena sifatnya ini kita merawat kucing, ya kita harus siap juga nanti mungkin memandikan kucing, kemudian dipotong kukunya, kemudian bulunya disisir. Nah, itu ya kayak growing gitu kan. Ya. Nah, kemudian karena kucing itu setelah misalnya di steril gitu ya, kan nggak dibawa pulang langsung. Harus kita ikuti dulu perkembangannya 1-2 hari. Ya. Otomatis ya kita harus nyiapkan tempat. Nah, itu jadinya hotel kucing. Ya, hotel kucing. Nah, di samping itu nanti kita lihat selama ini banyak pemelihara kucing itu kalau pulang kampung dia bingung kucingnya Iya, siapa yang iya, merawat iya, gitu iya, kan. iya. Nah, kita terima gitu kan. Nah, tinggal dihitung harinya berapa, Iya. kenanya 1 hari berapa gitu kan. Ini Disitulah bisnisnya. nah di situ bisnisnya untuk menghidupi klinik ini. Ya. Ya kita juga tidak cari kaya di sini. Oke. Karena berangkat dari dari perjalanan sejarah Pak Datuk yang begitu berjiwa sosial terhadap kucing ini ya, pastinya di klinik ini pun tidak begitu mahal ya. Ada semacam nuansa sosialnya ya. Ya. Kira-kira kalau budgetingnya itu bagaimana dibandingkan dengan tempat-tempat lain seluruh Indonesia ini lah, bisa bersaing harganya itu? Kita sudah sepakat dengan dokter. Ya, ya. Yang pertama tujuan kita itu pertamanya sosial. Sosial. Tapi kan tidak mungkin juga kita ini mengeluarkan biaya terus dari mana kan gitu ya. Ya. Nah itu nomor 2 jadinya. Ya. Nah yang jelas contoh ya steril. Di Jakarta ini secara umum steril itu 400.000 per ekor. Walaupun ada klinik-klinik ada yang di atas 1 juta, ada yang 1 juta. Ya variatif lah. Variatif. Tapi umumnya Jakarta itu 400. Tapi sama kita ya mungkin 250 kita bantu. 250. 250.000 kita bantu.
bukankah itu nanti bisa merugikan klinik ini? Bisa gulung tikar ini? Mungkin rezeki itu Allah kan ngasih dari tempat lain. Oke. Nah, bisa jadi ya yang jelas 250 itu ya kita nggak rugi. Ya, Kita nggak rugi. cukup untuk menghidupkan biaya operasional lah ya. Betul, betul. Artinya pun kalaupun ada sedikit kelebihan, Iya. betul-betul lah itu halal bin toiban ya. Ya. Kira-kira. Sahabat, di sesi terakhir ini saya akan sampaikan bahwa terlihat tadi dengan jelas dari mulai proses awal kita lihat grand opening yang begitu lengkap ya. Klinik ini tergelar dengan baik dan kita juga mendengar obsesi dari Pak Alrijal ini, intinya mengkedepankan sosial dan kalaupun berbisnis hanya sekedar untuk menghidupkan operasional klinik ini, maka diharapkan komunitas pecinta pemelihara kucing bisa datang ke klinik BDB di Kalisari. Ini alamatnya. Dan BDB itu adalah Bagindo Datua Batua. Artinya, baik dokter maupun pemilik klinik ini, Pak Alrijal, memang orang dari Minangkabau sana. Begitu Pak Alrijal. Pojok Tentara, kita bincang-bincang dengan dokter yang menangani klinik ini ya. Assalamualaikum dok, selamat pagi dok. Dokter ada di Pojok Tentara, channel Pojok Tentara, yaitu channel keteladanan Nusantara. Tentara kok kepanjangannya adalah teladan Nusantara. Dokter ini dari Minang, Dokter Yos. Ambo dari Padang juga, dok, dari Bukit Tinggi. Dok dari mana? Saya dari posisi selatan, dari Painan. Painan ya? Mandeh, Pak. Oh, daerah pantai ya? Iya. Dake ke Muko-Muko itu, ke Bengkulu ya? Apa Bengkulu ya? Ya, arah-arah situ. Perbatasan gitu ya. Sahabat, beliau Dr. Yos ini alumni Institut Pertanian Bogor tahun 1999. Jadi lulusan tahun 2006 dok ya. Kita bincang-bincang tentang klinik ini dok. Dokter hewan sudah berapa lama dok menangani semacam kucing inilah, klinik kucing ini? Sudah lama. Kalau sebagai dokter hewannya sudah dari 2006 tuh. 2006 ya. Jadi setelah tamat ya memang dunia sekitar hewan. Ada yang ternak, ada yang hewan kesayangan. Oh, bukan hanya kucing aja ya, semua hewan ya. Ya. Terus semua jenis hewan lah yang ditangani dok ya. Kira-kira apa spesifikasi dari kalau kita lihat dari kucing ini ya, dalam menanganinya seperti apa dok? Kalau kucing kan secara animal behavior, dia kan hewan yang jinak. Kalau hewan yang jinak, Jinak ya? yang jinak dan sering suka bersahabat dengan manusia. Ya. Nah, jadi dia mungkin lebih relatif, kalau bisa menangani relatif lebih gampang daripada kita kalau misalnya bicarakan sapi, kerbau, atau gajah misalnya. Ya. Dan selama ini beliau asisten dokter ya, dengan ibu siapa bu? Saya dari komunitas. Dari komunitas ya. Dengan Komunitas Mila. kucing ya. Ya, jadi saya bincang-bincang sama dokter tentang hewan ternak ya. Dalam ini kucing ya. Jadi ternyata segala jenis hewan itu ditangani ya. Dan artinya harus dirawat, diselamatkan gitu dok ya. Dan hal yang menonjol mungkin selama Pak Dokter ini menangani hewan kucing inilah, kira-kira
ada sesuatu hal yang menarik gitu kira-kira. Yang menarik mungkin ini ya, bahwa sebenarnya kan kucing kita itu kucing kampung. Rupanya kucing kampung kita itu dia itu lebih punya insting daripada kucing ras. Kalau kucing ras itu asalnya kan bukan dari negara kita, dia dari luar. Ya. Jadi ibaratnya seolah kan kucing kampung itu secara insting, kecerdasan, saya lihat dia lebih peka lah daripada kucing ras. Dan dia tahu hal yang sebelum kita mau ngapain dia udah tahu tuh. Instingnya udah duluan ya. Mau dimasukin kandang nih katanya. Ini mau ditangkap. Udah tahu dia. Nah, itu kelebihannya kalau kucing lokal, kucing kampung. Kalau ada kucing dari blasteran lah dari luar itu agak sedikit agak sedikit. Memang sesuai dengan peradaban negara itu mungkin ya. Iya. Sahabat, jadi dengan begitu lamanya pengalaman dokter menangani hewan, namanya kucing gitu ya. Tapi beliau pun sangat paham lah dengan karakteristik kucing itu sendiri. Bukan hanya dari segi medisnya aja. Kira-kira kalau menangani kucing ini hal medis apa yang sangat umum ya, Dok? Kalau medis biasanya kucing itu kan penyakit paling kan. Jadi kalau penyakit umumnya gitu. sama dia kayak orang tuh, misalnya orang flu, kucing ada juga flu. Ada flu ya. Terus yang paling sering itu gangguan di kulit. Ya. Kira-kira klinik ini sampai dengan fasilitas operasi dan opnam lah gitu ya. Begitu, Dok. Jadi klinik ini kita merancangnya kan untuk pengobatan dengan biaya terjangkau. Ya. Cuma kita itu sedia pengobatan, perawatan, ada misalnya operasi besar, operasi kecil, dan grooming ya, dan per hotelnya mungkin ya, penitipan kucingnya. Jadi terima kasih Dok bincang-bincang kita. Semoga ini klinik ini lancar dan klinik ini maju, ditangani oleh seorang dokter yang sangat profesional, Dr. Jos, alumni Institut Pertanian Bogor. Terima kasih sahabat Pojok Tentara, kita jumpa lagi. Terima kasih Dok ya. Ini kita ke belakang, lihat bincang-bincang di belakang. Ini termasuk ini komunitas kucingnya nih. Ini Mbak dari komunitas kucing mana Mbak? Dari Konengket House. Konengket House. Apa itu? Komunitas namanya Konengket House. Ada berapa komunitas kucing di Jakarta ini? Kalau saya banyak lah ya. Iya. Mbak punya berapa ekor kucing? Berapa klinik? Berapa ekor banyak kucing? Apanya? Kucingnya. Hampir 50. Wih, sahabat. Rescue di 50 rumah. terus biaya sendiri ya? Biaya sendiri. Luar biasa. Biaya sendiri. Apa yang menarik dari mencintai dan memelihara kucing ini, Mbak? Kalau misi kami, kalau kita menyayangi Ini ruang dokter dunia, ini, ruang dokter ya, sahabat. Nah, ini di ruang dokternya. Gimana? Lanjut, Mbak. Kalau menyayangi makhluk di dunia, ya insya Allah disayangi sama penciptanya itu saja. Kalau kita menyayangi makhluk, Ya, maka yang memiliki makhluk itu mencintai juga kita ya. itu aja sih. Tadi saya bincang-bincang sama dokter itu di luar. Jadi ternyata Dokter Jos bukan hanya menangani kucing, segala jenis hewan ya. Bahkan ada klinik juga, klinik anjing juga ya. Ada. Dan itu hukumnya apa kalau Hukum apanya nih? hukum dari syariat Islam lah gitu, Kalau menangani nanya anjing? hukum dari syariat Islam, sepertinya tanyanya ke Ustadz. Ya. Kalau kami adalah penyelamat hewan, kami tidak peduli dia haram, najis, karena yang haram itu untuk memakannya. Ya. Kami tidak memakan, kami menyelamatkan. Ya. Kalau buat kami najis itu bisa dibersihkan. Iya. Oke. Sobat, ini saatnya akan ada pengobatan gratis ya. Pengobatan gratis. Nah, di sinilah letak sosialnya klinik ini ya. Jadi semua kucing-kucing dari kampung manapun datang ke sini dibawa untuk berobat gratis. Nah, ini Pak Dato Al Rijal ini menggratiskan. Tapi khusus hari ini. Tapi khusus ini.
Kalau lebih dari ini rugilah awak ya. Oh, nggak jalan nanti klinik. Ya. Jal, gini Pak Rijal. Ya. Kira-kira kalau saya punya kucing ini, saya ada di luar rumah, perlu ditangani, kira-kira bagaimana solusinya? Kita jemput. Jemput ya? Jemput. Ada, antar jemput ya? Ada. Apa namanya? Ojek kucing? Nanti ojek kucing. Ojek kucing. Ocing lagi Ocing, ya? ah. Ocing, sahabat, ojek kucing. Jadi nanti misalnya mau di steril, Ya. tinggal telepon, kirim Sherlock tempat tinggal, nanti ojek yang ambil. Dan bayar biaya ojeknya lah ya? Iya, bayar ojek tentu sendiri karena ke tukang ojek nanti kan. Ya. Terus dioperasi di steril sini, bisa diantar lagi. Yang punya kucing tunggu di rumah aja. Kalau menginap boleh. Jadi, Kalau kita boleh. mengingat boleh ya? Boleh. Jadi memberikan kehidupan juga untuk Tukang ojek. lah gitu. Jadi semua harus dapat mata air lah dari klinik ini gitu Pak Dato ya. Betul. Ojek kucing ya, kucing ya. Hotel ada, tempat minat, ojek ada untuk antar jemput. Satu kendaraan dia itu bisa mengangkut berapa ekor kucing tuh? Kita sudah lagi dibuat kandangnya ini 6 ekor. Satu ojeknya ya. Satu ojek itu. Kandangnya tiga berarti. 3 di belakangnya kan. Jadi kayak ibu-ibu jual sayur itu kan ada keranjang itu. Ya, nah, kita buat bentuknya kayak gitu. Ya. Jadi kucingnya diambil kandang kita siapkan karena kandangnya kan sama harusnya. Ya. Tinggal dikasihkan kandangnya sama yang punya kucing, kucingnya dimasukkan, Ya. ikat supaya nggak lepas di jalan, masukkan ke tempatnya motor itu yang sudah dibentuk, udah langsung dibawa. Begitu sahabat Ya. ya. Jadi akan banyak kegiatan lain penunjang, bukan hanya masalah kucing saja ya, mungkin banyak kehidupan nanti yang bisa didapatkan di sini ya. Ya. Luar biasa sahabat. Berarti jangan-jangan ini sahabat ke depan Pak Rizal, jangan-jangan ada ambulan kucing pula lagi. Bisa jadi nanti. Mbak? Bisa jadi. Hah? Jadi untuk menyelamatkan darurat kucing, jadi dijemput pakai ambulan. Iya. Orang begitu macet ada apa nih? Begitu loh kucing. Urgen, Ya, kenapa bisa tidak? jadi ya. Tadi aku tertarik tadi yang dari komunitas kucing tadi sama dokter ya. Ternyata mereka juga menangani hewan lain, Iya. bukan hanya kucing ya. Bukan. Anjing juga, hewan ternak ya, termasuk sapi, babi juga ya. Iya. Namanya hewan. Dan itu ternyata memang dari sumpah dokter, sumpah medis gitu ya. Memang itu masuk akal juga, memang dibenarkan agama juga ya, Iya. untuk menyelamatkan Nyawa. makhluk walaupun itu Iya. hewan yang haram untuk dikonsumsi, Iya, betul. ataupun kalau dipegang, tapi wajib hukumannya untuk tetap diselamatkan. Iya. Walaupun setelah itu disama lagi lah. Iya. Nanti kalau bisa kepegang kan bisa sesuai dengan ajaran Islam gitu kan cuci 7 kali, Ya, pegang tanah sekali, tetap itu kan bisa dilakukan. Syariatnya di jalan. Iya. Begitu sahabat ya. Kan ditimbang dulu. Oh, ditimbang dulu ya. Timbang beratnya berapa? Luar biasa ini. Wah ini ya. Mohon maaf. Tutup dulu. Ya. 3,2 jang. Ini jang. Ini 3,2 nih. Beratnya 3,2 ya. Berapa tadi Mbak? 3,2 ya? Ini apa? Sakit apa kucingnya Mbak? Enggak sehat. Sehat ya? Hanya pemeliharaan aja dok ya? Vaksin apa nih? Vaksin apa nih? Vitamin. Vitamin ya? Di mananya disuntik ini ya? Ada yang di otot, ada yang di bawah kulit, Luar Vitamin biasa. B. di kompleks. B komplit. Kalau ini vitamin ini ya, buat bulu ya, Iya. vitamin E. Abang, ini tindakan pemeliharaan kesehatan dari kucing dari komunitas kucing Go Steril. Namanya koneng apa? Online kan hal. Koneng ya.
Untuk Itu tidak asik. nggak terasa dia ya di kulitnya. Dua kulit. Iya. Ya, suruh masuk. Suruh masuk. Mulai terasa dia ya. Tetap terasa dok ya. Kalau terasa ngamuk dia ya. Bukan di sini ya dok? Yang satu kan. Jadi otot. Nah itu. Oh, udah. Pasang, Bang. Teladan Nusantara.